Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Menang lawan Arab Saudi aja lebay banget selebrasinya kayak habis menang Piala Dunia. Hei, mulut. Lawan Arab Saudi memang sederhana, tapi sekelas Argentina aja belum mampu. Itu fakta. Tapi yang makin Indo diobok-obok. Jadi secara statistik kita di atas Argentina karena Argentina dikalahkan oleh Arab Saudi dan kita membantai Arab Saudi. Jadi kita coba buktikan di lapangan Indonesia versus Argentina. Kita buktikan who's the GOAT, Messi or Marceng, Messi or Marcelino. Jadi selama itu harus rematch Argentina senior dengan Indonesia senior, harus rematch itu. GOAT itu tidak pernah ketemu Messi chair. Ternyata ada yang salah. The GOAT, Messi or Marceng. Telepon Argentina sekarang, kita buktikan. Kita ajarin caranya untuk melawan Arab Saudi. Suruh Argentina pelatihnya Mancini biar dapat seri lah lumayan. Ya harus kita rematch ini dengan Argentina ini. Karena kan kita kasih kalah Arab Saudi kasih kalah Argentina. Jadi sebenarnya kita di atas dorang itu. Jadi ya kita lebih bagus dari mereka sebenarnya, Cie. Tetangga sebelah berulah lagi. Barcelona diklaim pemain Malaysia. Semua bermula dari sebuah akun @official soccer di mana di itu mungkin akun dari media sosialnya Malaysia yang ya kurang waras mereka itu. Dia memposting foto Marcelino sambil menanyakan siapa namanya. Lalu ada warganet Malaysia yang balas storynya. Warganet Malaysia dengan akun @Manchester United News mengklaim bahwa Marcelino adalah pemain timnas Malaysia. Lalu akun @official soccer melalui storynya meyakini bahwa Marcelino adalah pemain dari Malaysia. Netizen Indonesia pun dibuat geram dengan hal tersebut. Namun disinyalir akun @official soccer adalah akun palsu, bukan akun milik Ole yang sebenarnya. Tidak mungkin akunnya Ole Gunnar Solskjaer itu dia punya pengikut cuma puluhan ribu. Tidak mungkin. Nah ini orang Malaysia yang ya iseng-iseng mungkin mereka mengklaim Marcelino. Kebetulan Marcelino cetak 2 gol lawan Arab Saudi, dia performnya bagus. Ya mereka mengklaim gitu kalau Marcelino orang Malaysia. Ya kita iyakan saja supaya mereka puas begitu, daripada kita capek-capek debat dengan mereka kan buang-buang energi itu. Oke guys, tahniah aku ucapkan dulu kepada pasukan Indonesia yang telah Nah ini orang Malaysia nih, gergasi Asia Arab Saudi dengan 2-0. Wow, tahniah aku ucapkan kepada Indonesia. Tahniah Indonesia. Malam ni membuka kembali peluang yang luas untuk pasukan Indonesia bersaing dalam kempen kali ini tahu, untuk layak ke peringkat yang seterusnya. Masih ada peluang, masih terbuka luas lagi untuk pasukan Indonesia. Okey, dan Coach Sintayong masih lagi selamat dengan pasukan Indonesia atas kemenangan pada malam ni. Apapun aku ucapkan tahniah, untuk setinggi-tinggi tahniah lah kepada pasukan Indonesia yang menundukkan gergasi Asia kan, Arab Saudi. Arab Saudi patut menyalahkan diri orang sendiri tau. Untuk perlawanan tadi kan 77% dikuasai oleh Arab Saudi tau. 77% tu bermakna hampir keseluruhan perlawanan tu dikuasai oleh Arab Saudi. Tapi disebabkan oleh ketumpulan di barisan hadapan Arab Saudi dan juga kelemahan di bahagian pertahanan Arab Saudi yang menghukum dia sendiri tau. Marcelino Ferdinand muncul wira malam ni untuk Indonesia. 2 gol jaringan daripada Marcelino sebenarnya adalah daripada kesilapan daripada pertahanan Arab Saudi sendiri. Dan Marcelino bijak tau, bijak dia ambil peluang. Bijak dia. Penting sekali Marcelino, dia tenang waktu dia untuk menjaringkan gol tu, membuatkan 2 gol tu hasil untuk pasukan Indonesia. Senang cakap, Indonesia dia tak banyak menyerang, okey. Tapi sekali dia menyerang memang habis tu Arab. Power habis pasukan Indonesia. Bila dia menyerang je, Arab Saudi langsung tak ada nak buat apa dah. Senang cakap macam itulah. Perlawanan dikuasai Arab Saudi, okey, 77% tau. Statistik mengatakan 77% Arab Saudi kontrol perlawanan. Okey. Indonesia sekali-sekali buat serangan, tapi serangan yang dia buat memang tajam betul. Okay, apa pun aku ucapkan tahniah kepada pasukan Indonesia.
Okey, aku daripada Malaysia. Okey. Dukung Indonesia. Bangga juga atas kemenangan Indonesia. Good luck for Indonesia untuk kelaikan kempen Piala Dunia kali ini. Semoga Indonesia mampu pergi ke next level. Ya, amin. Semoga kita go next level lah. Jadi kalau kita lihat Arab Saudi itu dia punya posisi hampir sama ketika kita lawan Cina waktu itu. Nah, waktu kita lawan Cina itu penguasaan bolanya kan dikuasai sama Indonesia kan. Tapi kita tidak sanggup untuk cetak gol. 1 gol saja waktu itu. Nah, Arab Saudi juga alami hal yang sama. Mereka memang ball possession mereka kuasai gitu. 70%, 77 lah. Indonesia minum gitu. Tapi sekali menyerang habis tuh Arab Saudi. 2 gol dari Marcelino tuh. Media dari Vietnam bilang timnas Indonesia bikin gempa, bisa lolos Piala Dunia. Ini menarik. Kemarin itu King Indo baru aja menang 2-0 lawan Arab. Alhamdulillah, soalnya Arab itu tim yang kuat banget cuy. Langganan Piala Dunia, bahkan mereka peringkat 100 besar FIFA. Makanya pas kita menang, media-media luar negeri pada kaget dan apresiasi kita banget. Sekarang peringkat 1 Jepang, peringkat 2-nya Australia, dan peringkat 3-nya kita. Tapi kalau peringkat Negara debutan, bos. masuk Piala Dunia apa gimana? Kita cek Detik dan CNBC. Ternyata kalau kita tetap bertahan di peringkat 3 atau 4, kita bisa lanjut ke kualifikasi berikutnya. Iya, betul. Kita mainnya bagus terus sampai naik jadi peringkat 2, langsung kita masuk ke Piala Dunia. Ngerti ya? Peringkat 1 sama 2 masuk Piala Dunia, peringkat 3 sama 4 kita lanjut audisi, sisanya gugur. Ya. Bahrain peringkatnya berapa? Untuk sekarang sih dia peringkat 5. Kalau kita lihat peringkat 3, 4, 5, 6 nih, semua poinnya sama nih. Kok kita yang paling tinggi? Apakah kekuatan orang dalam? Bukan nih. Kita paling tinggi karena banyak faktor yang dihitung. Dari produktivitas gol, terus kebobolan berapa banyak, itu diperhitungin semua. Makanya kita peringkat 3 untuk sekarang. Netizen komen, timnas Arab mau pulang sendiri aja atau bareng jamaah umroh? Menang kami tak kabur, kalah kami tak kabur. Kalau menurut lo gimana? Itu sampai-sampai Mancini itu like postingannya Arab Saudi kalau tidak salah. Padahal Arab Saudi itu kalah 2-0, tapi Mancini like. Mungkin Mancini mau bilang, ya lebih enak zamannya saya tuh. Indonesia kita tahan imbang, tapi di zamannya dia kasih tinggal ya Arab Saudi harus mengakui kehebatannya Indonesia. Kalah 2-0. Guys, perlawanan Indonesia menentang Arab Saudi ni cukup membuktikan yang diorang ni betul-betul nak layak ke World Cup. Aku yakin ramai yang anggap layak ke pusingan ketiga kelaikan Piala Dunia ni pun dah cukup bagus dah. Tapi game semalam, dengan pakai serba putih, tak tahulah semalam yang main tu Indonesia ke ataupun Real Madrid. Menang 2-0 dengan Arab Saudi yang bukan calang-calang yang pernah kalahkan Argentina. Dan itu Real Madrid versi Asia Tenggara tu. dekat Liga diorang pun ada banyak pemain-pemain yang ternama. Tetapi diorang ni lupa yang Indonesia ada Marcelino Ferdinand, pemain yang baru berumur 20 tahun, menjaringkan 2 gol semalam untuk kemenangan Indonesia. Gol pertama dia tu aku cukup minat, memang padu. Tapi guys, pada pendapat aku pemain yang menjadi nadi kemenangan semalam adalah Kevin Verdon. Kat mana-mana dia ada, dari segi attacking ke, defending ke, semalam dia memang cukup perform. Dekat match semalam pun aku nampak pemain-pemain Indonesia ni bermain dengan jiwa yang besar. Tak kira lah yang lokal ke, naturalisasi ke, yang warisan ke, semuanya berikan yang terbaik demi satu negara, Indonesia. Tapi guys, semua ni takkan terhasil tanpa satu orang ni, Shin Tae-yong. Pemilihan pemain yang tepat dan taktikal dia ni cukup bijak sehingga berjaya mengalahkan Arab Saudi. Bukan senang tau nak kalahkan Arab Saudi ni. Sekarang peluang Indonesia untuk layak ke Piala Dunia kembali terbuka. Korang tengoklah, sekarang berada di tangga ketiga. Nak kalahkan Jepun memang susah, tapi kalau dia dapat pintas Australia ni, dia akan automatik layak ke Piala Dunia. Tapi kena ingat, masih ada 4 perlawanan yang penting untuk diharungi. Diharap Indonesia terus fokus, berikan segalanya dan jangan ambil mudah setiap lawan yang diorang akan jumpa nanti. Okay guys, ayo Indonesia buktikan yang pasukan. Jadi kita masih punya sisa 4 pertandingan, 2 home, 5. 2 home, 3 kandang. Yang Arab Saudi sudah, Cina, Bahrain 2 lagi dan 2 away teman-teman. Ya, semoga 2 home kita bisa kasih kalah Bahrain dan juga Cina, dan setidaknya kita bisa imbang lawan Australia. Ya kalau mau lebih bagus lagi harus menang lawan Australia begitu, supaya kita jaga posisi. Nah, awalnya tidak ada orang yang percaya dengan Indonesia. Mungkin di ronde pertama sampai ronde kedua ya orang masih percayalah kekuatan Indonesia. Tapi di ronde ketiga sama sekali Indonesia dianggap remeh. Kenapa? Karena Indonesia ada di antara negara-negara yang ya kalau kita hitung rata-rata kualitas sepak bola itu kan jauh di atasnya kita. Di sana ada
Australia, ada Jepang dengan beberapa negara lain seperti Cina dengan Bahrain, Arab Saudi, ya, 5 negara lain. Nah, mungkin yang kalau boleh dibilang setara dengan kita itu mungkin Cina dan juga Bahrain itu. Tapi kalau kita lihat di sini sama sekali Indonesia tidak dianggap lah. Tapi di sini kita lihat Indonesia bisa membuktikan diri bahwa Indonesia itu pantas diperhitungkan dengan sekarang ada di peringkat 3. Kita kalau bisa kasih kalah Australia dan laga home 2 itu kita bisa menang, lawan Cina kita bisa cukur mereka, lawan Bahrain kita bisa cukur mereka, kita bisa ada di peringkat 2 kalau kita bisa kasih kalah Australia juga. Nah, kita bergantung dengan pertandingan lain juga sih. Tapi ya kalau kita bisa maksimalkan 3 pertandingan itu dan ya katakanlah kita imbang dengan Jepang, ya imbang itu terlalu berlebihan. Kalah dengan Jepang tidak apa-apa. Intinya di 3 pertandingan itu 2 home dan 1 ke Australia itu harus bisa dimanfaatkan dan ya harus menang kita itu, teman-teman. Towel hilang kah? Lagi nyari towel, Jo. Ada nampak dah? Payo! Aneh nian aku dengan towel nih. Kemarin Indonesia kalah, wih macam beli panggung sosial media. Scroll dikit muka dia, ringgam nian. Nah sekarang Indonesia menang, mana kau towel? Sportif lah kau nih. Indonesia sekarang ini buat sejarah, well. Pertama kali ngalahin Arab Saudi. Bahkan dari tahun 2008, gak ada negara ASEAN yang bisa ngalahin Arab Saudi. Baru Indonesia nih lah, Jo. Sportif lah, well. Kasihlah selamat ke STY. Itu juga kalau hati kau ni dati penyakit, well. Tapi emang susah kalau hati kita nilai hitam, kepalanya bakal batu tu lah. Oh, sorry nih, aku cuman wal bae dah pakai bung. Soalnya kata bung tu untuk orang yang sudah bisa mengharumkan nama Indonesia. Yo setidaknya berguna lah untuk negara. Yo contohnya kayak Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta. Kalau kau kan udah dati guna buat negara nih. Masa Iona dipanggil Bung? Terus daripada kau bakowar STY out, mendingan kau yang out dari negara nih. Vietnam ke, kau pasti berguna well di Vietnam. Sekalian minta naturalisasi. Aku yakin well, Vietnam nih butuh bacotan kayak kau. Soalnya sepak bola di sana lagi tidak baik-baik saja. Waktu kita kalah lawan Jepang atau Cina, ada postingan dari Bung Towel kayaknya. Bung Towel bilang, kalau STY punya malu, dia mundur gitu. Oke, mungkin banyak yang kecewa karena di 2 kali lawan Cina dan Jepang kita kalah beruntun itu. Kalah 2-1, kalah 4-0. Memang itu sangat-sangat menyakitkan untuk semua orang. Apalagi yang benar-benar mengikuti perkembangan timnas Indonesia sekarang. Tapi kita tidak lihat waktu Towel itu dia live gitu. Waktu Indonesia lawan Arab Saudi. Nah, waktu lawan Jepang sedikit-sedikit Bung Towel itu kan dia live kan, ada dia kasih komentar setiap Jepang kasih gol ke Indonesia. Nah, tadi saya nonton ada satu video di Spotify ya. Dia ada di wawancara sama host di Spotify. Dia bilang kalau ya dia seperti ya ngeles lah gitu. Dia mencari-cari kata-kata supaya seolah-olah ya dia tidak mau mengomentari soal Indonesia yang menang gitu. Dia bilang kalau dia itu ada dengan keluarga lah segala macam, baru sampai di Solo lah segala macam. Pokoknya dia tidak mau berkomentar soal timnas gitu. Tapi kita tidak lihat bukannya Towel gitu. Waktu Indonesia kasih kalah Bahrain itu tidak ada live-nya, tidak ada yang aneh-aneh. Tapi waktu Indonesia lawan Jepang itu Towel live terus itu, setiap kali kasih masuk gol ke gawang Indonesia itu Towel komentar terus itu. Tapi waktu lawan Arab Saudi tiba-tiba hilang. Ada apa sebenarnya? Nah sebenarnya kita tunggu komentar selanjutnya itu apa. Kalau menang lawan Arab Saudi ini sebenarnya apa sih komentarnya begitu? Karena kan pasti dia itu akan komentar teman-teman. Karena sebelum pertandingan itu dia prediksi kalau Indonesia akan parkir bis gitu. Tapi kita lihat Indonesia sebenarnya tidak parkir bis. Tapi Indonesia ya parkir bemo. Sedikit-sedikit jalan kan, parkir angkot itu sedikit-sedikit harus jalan itu. Jadi kalau parkir bis kita masih tunggu lama, tunggu penumpang. Jadi kalau kita Indonesia waktu lawan Arab Saudi itu parkirnya itu parkir angkot. Jadi tidak lama langsung jalan gitu. Jadi mobilitasnya itu tinggi gitu. Mereka tidak hanya sekedar bertahan, tetapi bertahan menyerang ada hasilnya gitu. Jadi Bung Towel ya kita menunggu sih. Komentarnya seperti apa? Saya pasti menarik gitu. Menarik untuk didengar, menarik untuk di counter.
Unmak, tanah suci kalah sama negara korup. Ini tidak betul ini. Awas kena somasi ini. Kecewa timnas Indonesia kalah? Ya pastilah. Tapi percayalah, tidak ada satupun yang menginginkan kekalahan. Betul. Menerima kekalahan setelah berjuang adalah sesuatu yang layak diapresiasi. Tegakkan kepalamu, Pak. Ini belum berakhir. Lihatlah, meskipun kalah, seluruh penonton timnas di Stadion GBK tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya. Itu adalah bukti kecintaan kami semua terhadap timnas. Maka tegakkan kepalamu, Pak. Ini belum berakhir. Tetap semangat timnas, tetap semangat Indonesiaku. Kami mendukung. Ya memang PSSI harus sedikit keras dengan STY begitu. Terbukti kan ketika Pak Erick Thohir bilang nanti habis lawan Arab, ya kita pasti evaluasi kalah atau menang. Kita lihat lawan Arab, Indonesia main gila-gilaan. Semua pemain tidak ada yang mau kalah itu. Jadi game plan-nya Sintayong itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Akhirnya kita bisa cukur Arab Saudi. Dan kabarnya pelatihnya Arab Saudi itu ya diminta mundur dari kursi kepelatihannya Arab Saudi karena kalah 2-0 dari Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen ya soal timnas Indonesia yang kemarin berhasil mengalahkan Arab Saudi. Dan ya, kita sekarang ada di peringkat 3. Kita harus apresiasi itu bahwa kita sebenarnya dari awal itu tidak dianggap, kita dianggap sebagai negara underdog lah ya. Kita dihitung mungkin nih kita ya setara dengan Thailand waktu itu. Mereka hanya dapat 2 poin ya, setara dengan Vietnam karena kita dari negara Asia Tenggara. Nah tapi sekarang Indonesia itu cetak sejarah, di mana Indonesia itu satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang ikut kualifikasi Piala Dunia dan mencapai 6 poin. Ya, itu satu-satunya negara dari Asia Tenggara itu Indonesia. Kemudian sejarah lainnya itu dari tahun 2008 sampai sekarang belum ada yang pernah kasih kalah Arab Saudi. Itu negara Asia Tenggara belum ada yang pernah kasih kalah Arab Saudi. Selain Indonesia kemarin, Indonesia bisa kasih kalah Arab Saudi 2-0. Jadi sebenarnya itu yang harus dia diapresiasi juga. Jangan hanya lihat kalah-kalahnya saja gitu. Kita harus lihat juga Indonesia pernah menang lawan Arab dan menciptakan sejarah di GBK. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa videonya. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.